Bab 471 Tang Zhenhua mengabulkan semua keinginan. Lan Xuanyu bahkan berpikir bahwa jika dia meletakkan foto ini di pusat pertukaran, berapa nilai gelar orang terkaya di pengadilan luar. Apakah itu akan menarik banyak orang untuk mengeluarkan uang untuk melihatnya? Tetapi mengingat memamerkan kekayaannya bukanlah kebiasaan yang baik, dia memutuskan untuk melupakannya. Haruskah saya membayar kembali pinjaman sekarang? Setelah mengembalikan 50 lambang ungu dari Asosiasi Pandai Besi, dia masih memiliki lebih dari 70 lambang ungu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Namun, dia tidak terburu-buru. Lagi pula, tingkat bunga yang diberikan oleh akademi tidaklah tinggi. Itu sekitar 5 lambang kuning per bulan. Itu hanya sekitar 4% setahun. Ini jelas merupakan pinjaman berbunga rendah. Yang lebih menyentuhnya adalah saran yang dibuat oleh guru yang tampak jujur itu. Pusat pertukaran khusus. Apa yang mungkin ada? Dia mengatakan itu juga bisa meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Lan Xuanyu memikirkannya dan memutuskan untuk melihatnya. Dia tidak memberi tahu rekan-rekannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa dia punya begitu banyak uang. Dia akan pergi dan memperluas wawasannya terlebih dahulu sebelum berbicara tentang hal lain. Dengan pemikiran itu, Lan Xuanyu tidak berkultivasi. Dia menyimpan emblemnya dan langsung pergi ke Exchange Center dengan pola pikir seorang Taipan. Pusat pertukaran tidak pernah kekurangan siswa dan guru. Lan Xuanyu menunduk dan berjalan ke Exchange Center. Dia melihat sekeliling dan kemudian pergi ke counter konsultasi. Di belakang meja resepsionis duduk seorang siswi muda dan cantik. Dia mengenakan seragam sekolah hijau dan terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ini adalah usia terindah bagi seorang gadis. Halo, kakak senior, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Lan Xuanyu tersenyum. Ketampanan selalu memiliki keuntungan, terutama untuk Lan Xuanyu. Matanya yang besar jernih dan lembut, dan wajahnya yang cantik memiliki sedikit kekanak-kanakan. Junior, apa yang ingin kamu tanyakan? Wanita muda itu berdiri dan bertanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu menyadari bahwa saudari senior ini tidak pendek. Dia setengah kepala lebih tinggi darinya dan tingginya setidaknya 1,75 meter. Dia sudah sangat cantik tetapi dengan sosoknya yang ramping, dia terlihat lebih menawan. Saya mendengar bahwa pusat pertukaran kami memiliki kantor pertukaran khusus. Saya ingin melihat-lihat di sana. Aku ingin tahu di mana itu. Lan Xuanyu dengan cepat menjelaskan niatnya. Wanita muda itu terkejut. Kantor pertukaran khusus. Ini mengharuskan Anda untuk memenuhi persyaratan masuk. Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki aset yang cukup bagi kami untuk mengonfirmasi bahwa Anda memenuhi syarat untuk masuk. Juga, Anda harus melalui prosedur persetujuan. Lan Xuanyu mengerutkan kening. Sangat merepotkan. Itu benar, karena barang-barang yang dipertukarkan oleh pusat pertukaran khusus semuanya sangat berharga. Akademi memiliki aturan yang sangat jelas mengenai hal ini. Proses persetujuan juga membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja. Ini hanya bisa dilakukan bila tidak ada keraguan tentang aset yang Anda berikan. Lan Xuanyu terdiam. 7 hari kerja. Setelah 7 hari kerja, turnamen harus berakhir. Cukup gunakan lambang kuning dan kamu bisa menggunakan kualifikasiku untuk masuk dan mencari sesuatu yang cocok untukmu. Tepat pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Ketika Lan Xuanyu berbalik untuk melihat, dia langsung melihat wajah yang dikenalnya. Bukankah, guru, yang tampak sederhana dan jujur yang baru saja dilihatnya? Lan Xuanyu mengangkat alisnya dan akhirnya mengerti apa maksud pihak lain. Jadi dia menunggunya di sini. Hanya dengan menggunakan kualifikasinya, harganya menjadi lambang kuning. Guru, apakah tidak apa-apa bagimu untuk melakukan ini? Tidakkah hatimu sakit ketika kamu mendapatkan uang siswa? Lan Xuanyu berkata dengan kesal dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia bisa dianggap sebagai orang kaya di pengadilan luar, dia tidak bisa menghabiskan uang dengan sembarangan. Lambang kuning cukup berharga. Dia bisa membeli 10 liter air Danau Dewa Laut, dan 3 akan memungkinkannya untuk berkultivasi di Danau Dewa Laut sekali. Melihat Lan Xuanyu pergi dengan tergesa-gesa, pemuda yang jujur itu merasa tidak berdaya. Aku tidak menyangka junior ini menjadi pelit. Wanita muda di belakang konter berkata dengan kesal, apakah hati nurani Anda tidak sakit? Apakah Anda harus mendapatkan uang dari junior Anda? Pria muda yang jujur itu tersenyum pahit. Sayangku, itu karena kamu tidak tahu situasinya. Anak ini mungkin lebih kaya dariku.
Gadis muda itu tertegun. Itu tidak mungkin. Ngomong-ngomong, kenapa dia memanggilmu guru? Pria muda yang jujur itu menggosok hidungnya. Itu mungkin salah paham. Gadis muda itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu terlihat tua? Dan kau tidak memakai seragam sekolahmu? Tidak heran, wajah pemuda yang jujur itu menjadi gelap. Kamu tidak akan punya teman seperti ini. Wanita muda itu mengejek. Baiklah, kalau begitu aku tidak punya siapa-siapa. Pergilah, saya salah. Pemuda yang jujur itu segera maju untuk menjilat. Saya bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang hanya untuk memberi Anda kehidupan yang baik di masa depan. Sayang, saya salah. Mengapa Anda tidak menghukum saya dan membiarkan saya tinggal di asrama Anda malam ini? Apakah itu untuk menghukummu atau aku? Lihat ke sana, pintunya ada di sana. Keluar sendiri. Lan Xuanyu tidak meninggalkan Exchange Center. Dia berjalan ke pintu dan melakukan panggilan melalui perangkat komunikasi jiwanya. Dia pintar dan tahu bahwa meskipun dia memiliki kualifikasi, dia akan membutuhkan waktu seminggu untuk melamar, jadi jelas sudah terlambat. Tetapi seseorang memilikinya, dan itu adalah seseorang yang tidak akan pernah meminta uang kepadanya. Guru, kita menang hari ini, kata Lan Xuanyu dengan gembira begitu telepon masuk. Bagus kamu menang. Bagaimana prosesnya? Suara malas Tang Zhenhua terdengar. Sepertinya orang ini minum lagi. Selain di kelas, gurunya yang ceroboh ini sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan. Guru, seperti ini. Saya telah meminjam sejumlah uang dari Asosiasi Pandai Besi dan menggunakan logam langka dari ujian akhir semester sebagai jaminan. Saya ingin melihat apakah ada yang cocok untuk meningkatkan kekuatan saya di Exchange Center. Saya mendengar bahwa ada pusat pertukaran khusus di sini tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa saya untuk melihatnya. Petik 2. Pinjaman. Anda cukup cerdas. Ya, benar, pinjaman juga bukan hal yang buruk. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak mengembalikannya. Suara Tang Zhenhua menjadi bersemangat. Lan Xuanyu terdiam. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk mengajariku ini? Guru, kalau begitu, kamu ada di mana? Tang Zhenhua bertanya. Di pintu masuk Exchange Center. Lan Xuanyu dengan cepat menjawab. Baiklah, tunggu aku di sana kalau begitu. Aku akan pergi sekarang. Emosi Tang Zhenhua diaduk. Apakah kata, pinjaman, begitu menarik? Lan Xuanyu curiga bahwa gurunya ini belum pernah mengembalikan pinjaman sebelumnya. Tepat pada saat ini, pemuda yang jujur itu berjalan keluar dengan wajah cemberut. Dia melirik Lan Xuanyu. Lan Xuanyu merasakan tatapannya dipenuhi dengan niat jahat padanya dan kembali menatapnya. Memalukan untuk kesepakatan itu, tapi saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Lain kali, saya merasa Anda tidak akan menolak lamaran saya. Pria muda yang jujur itu tersenyum padanya dan melangkah pergi. Guru ini benar-benar aneh. Bahkan sampai sekarang, Lan Xuanyu masih mengira bahwa orang ini mungkin adalah seorang guru. Tidak lama kemudian, Tang Zhenhua yang ceroboh muncul di hadapan Lan Xuanyu. Seperti yang diharapkan, ketika dia semakin dekat, Lan Xuanyu dapat dengan jelas mencium aroma alkohol pada gurunya. Guru, dia membungkuk hormat. Ikuti aku. Tang Zhenhua masuk ke pusat pertukaran dan langsung menuju lift tanpa berhenti di lobi. Ada banyak elevator di Exchange Center. Dia membawa Lan Xuanyu ke area terdalam dan berhenti di depan pintu lift hitam yang tidak mencolok. Dia mengeluarkan kartu hitam dari sakunya dan menggeseknya di samping. Segera, pintu lift terbuka dan memperlihatkan interior yang sederhana dan cerah. Lan Xuanyu mengikuti Tang Zhenhua menaiki lift. Tidak ada tombol di lift, dan setelah pintu ditutup, ada gaya ke atas yang jelas. Tang Zhenhua berkata, saya sudah lama tidak ke sini. Jika Anda benar-benar ingin membeli sesuatu yang baik, Anda harus datang ke sini. Meskipun harganya sangat tinggi, itu sepadan. Lebih penting lagi, hal-hal di sini bukan untuk orang luar. Oh ya, katakan padaku apa yang ingin kamu beli nanti dan jangan katakan di sini. Saya akan membelinya untuk Anda nanti, berikan saja emblemnya. Ada diskon untuk murid dan guru pengadilan negeri. Jika murid pengadilan luar membelinya secara langsung, mereka tidak hanya harus membayar harga aslinya, tetapi mereka juga harus membayar biaya tambahan. Bab 472 Pusat Pertukaran Khusus. Lan Xuanyu tertegun. Mengapa ini sangat tidak adil? Tang Zhenhua memandangnya dan berkata,
karena ini adalah sumber daya inti akademi. Secara relatif, itu hanya untuk murid-murid batin. Murid-murid Outer Core tidak dianggap sebagai anggota batin Shrek Academy yang sebenarnya. Mereka dapat dipertimbangkan hanya setelah memasuki pengadilan dalam. Oleh karena itu, sumber daya berharga tersebut tidak dapat dengan mudah diberikan. Secara umum, sangat sedikit murid pengadilan luar yang datang ke sini. Omong-omong, berapa banyak yang Anda pinjam untuk membuat Anda begitu percaya diri untuk datang ke sini? Saya akan membantu Anda menganalisis apa yang dapat Anda beli. 50 lambang ungu, jawab Lan Xuanyu dengan jujur. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah memenangkan banyak hal melalui perjudian. Lagi pula, bertaruh bukanlah hal yang mulia, terutama untuk orang seusianya. Berapa harganya? Tang Zhenhua meninggikan suaranya. 50 lambang ungu, ulang Lan Xuanyu. Bibir Tang Zhenhua berkedut. Apakah kamu tahu berapa gajiku? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Tang Zhenhua berkata, tanpa tunjangan dan subsidi khusus, itu hanya 10 lambang ungu. Dasar anak nakal, kamu benar-benar meminjam gajiku selama 5 tahun. Berapa banyak logam langka yang kamu dapatkan untuk ujian akhirmu? Lan Xuanyu menjawab, logam langka mungkin tidak terlalu berharga, tetapi saya telah membuktikan kepada Asosiasi Pandai Besi bahwa saya memiliki kemampuan untuk menempa logam 1000 refined kelas 1, jadi mereka bersedia meminjamkannya kepada saya. Petik 2. Ribuan kelas 1 dimurnikan. Pandai Besi peringkat 4. Sudah berapa hari kamu belajar menempa? Tang Zhenhua tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengenali siswa ini. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya. Guru, apakah Anda akan mempercayai saya jika saya mengatakan bahwa saya berbakat? Ya, Tang Zhenhua tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya. Tidak hanya dia dipilih oleh Ying Lohong dan dirinya sendiri, tetapi banyak tokoh besar di pengadilan dalam memperhatikan anak ini. Apa yang tidak bisa dipercaya jika dia mengatakan bahwa dia berbakat? Ding! Tepat pada saat ini, pintu lift terbuka dan mereka tiba. Lan Xuanyu mengikuti Tang Zhenhua keluar dari lift dan dihadapkan pada dinding kaca. Melalui dinding kaca, mereka bisa melihat keluar. Lan Xuanyu kemudian menyadari bahwa mereka tampaknya telah tiba di lantai atas Exchange Center. Pemandangan itu sangat luas. Pusat pertukaran khusus sebenarnya berada di lantai atas pusat pertukaran, memang berbeda. Tidak jauh di depan, ada area sofa. Sofa mewah itu terlihat sangat nyaman. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda berjalan mendekat. Dia tampak berusia 20-an dan hal yang paling menarik perhatian tentang dirinya adalah seragam sekolah merahnya. Seragam merah mewakili pengadilan dalam. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah senior pengadilan negeri. Halo, Ying kecil. Lama tidak bertemu, jawab Tang Zhenhua sambil tersenyum. Tolong lakukan dulu. Apa yang kamu butuhkan hari ini? Little Ying bertanya dengan senyum sopan. Tang Zhenhua berkata, saya tidak punya permintaan khusus. Ini adalah murid saya dan dia mungkin murid terakhir saya. Saya akan membawanya untuk melihat dan melihat apa yang dia mampu lakukan. Saya juga akan memberinya kartu masuk. Baiklah, tolong tunggu sebentar, saya akan mengisi formulir untuk junior ini. Halo junior, nama saya Tang Ying. Gadis muda itu menyapa Lan Xuanyu. Meskipun dia tidak secantik senior yang dia lihat di lantai bawah, dia sangat ramah. Halo, kakak senior. Lan Xuanyu dengan cepat menyapanya dengan sopan. Ketampanannya segera membuatnya tersenyum. Dia terlalu tampan, kulitnya lembut dan cerah, tidak jauh berbeda dengan kulit perempuan, dan dia terlalu mudah untuk disukai. Tang Ying mengundang Tang Zhenhua dan Lan Xuanyu untuk beristirahat di sini dan berbalik. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Junior, tolong isi formulir ini. Meskipun semua informasi dasar Anda sudah ada di database akademi, alasan utama Anda berada di sini adalah untuk membuktikan bahwa Anda memiliki cukup lambang untuk dibelanjakan di sini. Pusat pertukaran khusus memiliki aturannya sendiri. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Petik 2. Pertama, untuk memenuhi syarat untuk tempat ini, kamu harus memiliki 30 lambang ungu setelah dikurangi hutangmu. Saya baru saja memeriksa catatan dan itu menunjukkan bahwa Anda memiliki pinjaman 50 lambang ungu dari Asosiasi Pandai Besi. Jadi, Anda perlu membuktikan kepada kami bahwa Anda memiliki 30 lambang ungu selain 50 ini. Tentu saja, dengan Guru Tang sebagai penjamin Anda, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kedua,
Pusat pertukaran khusus memiliki persyaratan tambahan, yaitu kamu tidak boleh menghabiskan kurang dari 15 lambang ungu per tahun di sini. Jika tidak, akses Anda akan dicabut. Tetapi jika Anda dapat memasuki pengadilan negeri di masa mendatang, persyaratan ini tidak akan ada lagi. Murid pengadilan negeri tidak memerlukan kualifikasi apapun dan dapat datang ke pusat pertukaran khusus kapan saja. Tentu saja, mereka biasanya tidak datang ke sini dan sebagian besar akan bertukar di kantor pertukaran khusus di kota langit abadi. Lan Xuanyu tercerahkan, tidak heran jika dia jarang melihat senior dari pengadilan negeri di pusat pertukaran. Ternyata ada juga cabang di kota langit abadi. Sangat mudah untuk mengisi detailnya. Setelah selesai, Lan Xuanyu bertanya, "Senior, bisakah saya menunjukkan nomor lambang saya?" Tang Ying mengangguk. Ini adalah metode yang paling sederhana. Baiklah, Lan Xuanyu mengeluarkan setumpuk lambang ungu dari gelang penyimpanannya. Di bawah tatapan kaget Tang Zhenhua, 80 lambang ungu muncul di hadapannya dan Tang Ying dengan sangat cepat. Tang Ying hanya bisa berseru, "Junior, kamu benar-benar kaya." Tang Zhenhua bertanya dengan heran, "Di mana Anda mendapatkan 30 ekstra?" Lan Xuanyu terbatuk, "Saya mendapatkannya, Guru." Tang Zhenhua memelototinya dengan bingung. Dia awalnya berencana untuk meminjamkannya sumber daya lain senilai 30 lambang ungu untuk membantunya mendapatkan kualifikasi ini, dan dia tidak menyangka bocah ini akan mengeluarkannya secara langsung. Tidak pantas baginya untuk bertanya terlalu banyak di sini. Prosedur berikut ini tidak rumit dan hanya perlu menunggu selama 7 hari kerja. "Guru Tang, haruskah saya membawa Anda dan Junior untuk menjelajah?" Tang Ying bertanya pada Tang Zhenhua. Tang Zhenhua mengangguk dan berkata, "Ayo pergi, aku sudah lama tidak ke sini, ayo kita lihat." "Silakan ikuti saya." Tang Ying memberi isyarat agar mereka terus maju. Setelah melewati pintu besi perak, Lan Xuanyu merasa seolah-olah pemandangan di hadapannya terbuka. Mereka langsung memasuki aula. Di aula, ada pilar putih perak yang tingginya sekitar 1,5 meter. Di setiap pilar, ada hologram. Itu adalah proyeksi 3D dengan berbagai item di dalamnya. Tentu saja, itu tidak nyata, itu hanya proyeksi. Ini adalah area pameran dari pusat pertukaran khusus. Semua barang yang bisa kami jual ke publik saat ini ada di sini. Akan ada update dari waktu ke waktu. Semua anggota yang dapat memasuki pusat pertukaran khusus akan menerima petunjuk kami saat item diperbarui. Tang Ying memperkenalkan. Faktanya, pusat pertukaran khusus di pusat pertukaran pelataran luar sebagian besar digunakan untuk guru, dan ada juga beberapa siswa pelataran luar yang bisa menggunakannya. Seperti yang dikatakan Tang Zhenhua, jika tidak ada guru berpangkat tinggi, murid pengadilan luar harus menghabiskan lebih banyak lambang untuk ditukar dengan berbagai sumber daya. Namun sebagian dari sumber daya tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penyemangat bagi siswa Outer Court, terutama bagi siswa senior yang telah berkontribusi di akademi. Lan Xuanyu menganggap sosok ilusi itu sangat baru. Ada lebih dari 100 pilar di sini, yang berarti ada lebih dari 100 item yang bisa ditukar. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka akan menukar harta yang lebih berharga, tetapi dia segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya karena hal pertama yang dia lihat sebenarnya adalah perangkat jiwa. Inti sumber asal tunggal, berukuran kecil, dapat digunakan sebagai reaktor inti untuk Mesia di bawah peringkat ungu. Itu sangat kuat dan dapat mendukung penerbangan luar angkasa jarak pendek. Ini adalah pilar pertama yang dilihat Lan Xuanyu. Hanya ada bola cahaya di atasnya, bola cahaya putih yang terlihat seukuran kepalan tangan. Struktur dalamnya jelas terbuat dari logam, tapi karena cahaya yang kuat, dia tidak bisa melihat struktur dalamnya. Bab 473 hanya barang bagus di sini. Perangkat jiwa, sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Lan Xuanyu jelas tahu tentang itu. Ini adalah penelitian revolusioner dalam sejarah perkembangan peralatan jiwa. Hasil penelitian ini berasal dari Tang Sek dan Shrek Academy. Penelitian ini kemudian dipuji sebagai fondasi energi navigasi ruang angkasa modern. Karena penelitian inilah mereka dapat menggunakan volume ruang yang kecil untuk membawa energi dalam jumlah besar, memungkinkan pesawat ruang angkasa memiliki kekuatan yang cukup dan akhirnya melahirkan kapal perang luar angkasa. Penelitian ini muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu. Setelah 10.000 tahun evolusi dan peningkatan berkelanjutan, sekarang sangat aman dan andal, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Hampir semua inti kekuatan di dalam kapal perang luar angkasa dibangun di atasnya.
Sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif juga telah berkembang menjadi beberapa jenis, inti sumber koloni, inti sumber formasi susunan, dan sebagainya. Setelah munculnya inti sumber formasi susunan, kapal perang ruang angkasa modern saat ini lahir. Pada saat itu, para ilmuwan mulai meneliti secara terbalik dan terus menginvestasikan sumber daya dalam jumlah besar untuk penelitian dan pengembangan inti sumber tunggal. Ini karena semakin besar dan kecil energi yang terkandung dalam inti sumber tunggal, semakin besar kapasitas totalnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah single source core generasi terbaru. Itu bisa digunakan pada mesia ungu dan mengubahnya menjadi mesia antarbintang. Tingkat energinya tidak diragukan lagi sangat tinggi. Ada juga label harga di bawahnya, 2 lambang ungu. N, tidak terlalu mahal, pikir Lan Xuanyu. Jika teman sekelasnya ada di sini dan tahu apa yang dia pikirkan, mereka mungkin akan melawannya. 2 emblem ungu sudah cukup untuk membuat armor pertempuran satu kata terbaik. Tang Zhenhua berkata, inti sumber tunggal adalah hal yang sangat bagus. Akademi kami dan tim riset gabungan Sekte Tang adalah yang paling maju di seluruh federasi. Jangan lihat seberapa mahal itu cukup bagus. Itu bahkan bisa memberi kekuatan pada mesia peringkat hitam. Lan Xuanyu mengangguk. Guru, menurutmu kapan aku bisa membuat mesia sendiri? Tang Zhenhua meliriknya dan berkata, kita akan membicarakannya saat kamu bisa lulus ujianku untukmu. Di hatiku, mesia dan battle armor sebenarnya tidak berbeda, mereka berdua adalah bagian dari tubuh kita. Oleh karena itu, apakah itu battle armor atau mesia, mereka harus cocok dengan kami para master jiwa. Jadi, Anda harus bisa membuatnya dengan kemampuan Anda sendiri. Battle Armors dapat dipelihara oleh pengguna dan terus meningkatkan kompatibilitasnya dengan pengguna, sehingga meningkat seiring dengan kultivasi pengguna. Tetapi sangat sulit bagi mesia untuk melakukan ini kecuali jika Anda menggunakan logam peringkat dewa, tetapi itu jelas tidak mungkin. Jadi daripada membuang-buang sumber daya, lebih baik menunggu sampai Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mesia. Mesia standar saat ini sudah cukup untuk Anda gunakan selama latihan. Oh ya? Mulai minggu depan, saya akan memberi Anda kelas tempur mesia tambahan. Itu akan ada di simulator pot. Petik 2. Lan Xuanyu merasa bahwa dia terlalu banyak bicara. Dia sudah sangat sibuk sehingga dunianya terbalik. Tambahkan kelas mesia lain. Lebih penting lagi, dia merasa bahwa kelas mesia yang dibicarakan Tang Zhenhua harus berbeda dari apa yang akan dia pelajari di kelas, bukan? Dia telah mempelajari pelajarannya dari kelas mengemudikan kapal perang jiwa. Tang Ying menutup mulutnya dan terkekeh. Junior, kamu harus bahagia. Guru Tang adalah sosok otoritas di bidang mesia di akademi kami. Apakah itu produksi atau uji coba, sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengan saya. Lan Xuanyu tertegun. Sosok otoritas di akademi. Apakah ini juga termasuk pengadilan dalam? Tang Zhenhua jelas menebak apa yang dia pikirkan dan wajahnya menjadi gelap karena tidak banyak orang di pelataran dalam yang akan meneliti mesia. Dia adalah figur otoritas, tetapi dia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat mesia terbaik seperti yang menghancurkan bajak laut tengkorak merah. Saat dia terus berjalan, tatapan Lan Xuanyu mendarat di pilar kedua. Ini, proyeksi itu menampilkan kerangka berwarna tinta yang melayang di sana, memancarkan kabut hitam samar. Itu tampak seperti tulang kaki dengan deskripsi di bawah ini. Tulang kaki kanan macan tutul Phantasmagorik 1000 tahun. Setelah penilaian mendetail, itu dipastikan dijiwai dengan keterampilan jiwa inti dari Phantasmagorik Leopard, Phantasmagorik Clone. Itu bisa berubah menjadi individu dengan penampilan yang sama dengan pengguna dalam sekejap dan bisa sepenuhnya mensimulasikannya. Selanjutnya, itu akan memiliki 30% dari kekuatan serangan pengguna. Durasi akan bervariasi dari orang ke orang, setidaknya 15 detik. Mata Lan Xuanyu berbinar. Astaga, ini barang langka. Meskipun 1000 tahun tidak dianggap sangat kuat, keterampilan jiwa yang dikandungnya terlalu kuat. Seorang doppelganger dengan 30% dari kekuatan tempur seseorang pasti akan mampu menghasilkan banyak taktik berbeda dalam pertempuran. Apa hal yang baik? Namun, ketika dia melihat harganya, wajahnya menjadi gelap. 5 lambang ungu. Jika lencana ungu bernilai 2 juta koin federal, maka itu adalah 10 juta koin federal. Itu tidak mahal. Tulang jiwa adalah sumber daya yang paling langka untuk memulai. Tang Zhenhua meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi lupakan tulang jiwa 1000 tahun.
Anda harus memiliki pandangan jauh ke depan dalam aspek ini karena meskipun tulang jiwa dapat berevolusi setelah menyatu dengannya, itu jauh lebih sulit daripada evolusi cincin jiwa. Ini akan menghabiskan banyak energi dan sumber daya Anda. Anda mungkin juga menggunakan jiwa 10.000 tahun langsung setelah Anda memiliki dana yang cukup. Adapun tulang jiwa 100.000 tahun, tidak ada di sini. Anda bisa melihatnya saat memasuki pengadilan negeri di masa depan. Tapi hal itu perlu ditukar dengan lambang merah. Pikirkan saja, jangan dianggap serius. Wajah Lan Xuanyu menjadi gelap. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia masih orang miskin itu. Apa itu lambang merah? Melanjutkan ke depan, Lan Xuanyu langsung tertarik dengan proyeksi terbesar. Itu adalah lengan, atau lebih tepatnya, lengan mekanik. Ada struktur logam yang rumit di permukaannya, serta banyak pola mistis. Strukturnya terlihat sangat rumit. Logam itu sendiri dipenuhi dengan cahaya dan warna, seolah-olah itu hidup. Implan lengan kanan, itu dapat menggantikan lengan kanan seseorang dan terbuat dari logam Spirit Forget. Itu dapat terhubung ke saraf tubuh seseorang dan tidak berbeda dengan mengendalikan lengan normal. Itu dilengkapi dengan 6 senapan mesin berat dan pedang getaran frekuensi super tinggi. Lengan logam ini dilengkapi dengan 6 hingga 7 jenis senjata. Hanya dengan melihat namanya, orang akan merasa takut. Implan peralatan langsung ke satu tubuh dan mengganti lengan kanan seseorang. Akademi Shrek benar-benar memiliki ini. Tang Zhenhua melihat perhatian Lan Xuanyu dan berkata dengan suara rendah, implantasi memiliki banyak perspektif dan pendapat berbeda di dunia ilmiah. Pendukung percaya bahwa ini akan menjadi fokus fase pengembangan berikutnya untuk perangkat jiwa. Produk sempurna dari perpaduan perangkat tubuh dan jiwa manusia. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan Battle Armors. Awalnya, implantasi terutama digunakan pada orang cacat agar mereka dapat menjalani kehidupan yang sama dengan orang sehat, tetapi dengan cepat dikembangkan untuk keperluan militer. Apa yang Anda lihat adalah implan bermutu tinggi. Logam Spirit Forget sudah memiliki tingkat kehidupan tertentu, dan sangat efektif bila digunakan untuk implantasi. Jika itu terbuat dari logam dewa, itu bahkan bisa berubah menjadi bagian dari tubuh seseorang kapan saja. Kamu tidak akan bisa melihat perbedaan antara itu dan tubuh normal, tapi itu akan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Dan bagi orang-orang yang menentang, perkembangan implantasi dan kecerdasan buatan modern akan membuat mereka khawatir bahwa kecerdasan buatan tingkat tinggi akan muncul di masa depan dan menjadi ancaman bagi umat manusia. Pada saat yang sama, implan akan menggantikan sebagian tubuh manusia, atau bahkan sebagian besar tubuh manusia. Ada banyak pertanyaan etis mengenai apakah manusia yang dimodifikasi seperti itu masih milik umat manusia. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu, apakah itu berarti implan tidak ada artinya bagi akademi kita? Tang Zhenhua memandangnya dan berkata, tidak, justru sebaliknya. Ini sebenarnya sangat berarti bagi kami. Akademi telah melakukan sedikit penelitian di bidang ini, termasuk cara menggabungkan implan dan battle armor dan mecha. Beberapa siswa cacat akan dapat memulihkan kekuatan tempur mereka melalui implan dan bahkan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Bab 474 100.000 tahun ungu abadi Ganoderma. Siswa cacat, Lan Xuanyu tertegun. Tang Zhenhua meliriknya. Kamu akan tahu di masa depan. Lan Xuanyu bingung. Akademi Shrek memiliki siswa cacat. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa ekspresi Tang Ying jelas sedikit kesepian. Kata-kata, siswa difabel, sepertinya telah membuatnya sedikit tersentuh. Lanjutkan menonton, Anda tidak perlu terlalu memikirkan implan untuk saat ini. Untuk orang normal, kami tidak akan merekomendasikan penggunaan implan di akademi kami. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa implan saat ini berkembang sangat cepat. Melanjutkan ke depan, Lan Xuanyu akhirnya melihat beberapa harta langit dan bumi. Semuanya berusia di atas 10.000 tahun dan banyak di antaranya sangat berharga. Tentu saja, harganya juga. Dia tidak melihat apapun di sini yang nilainya kurang dari lambang ungu. Juga, Lan Xuanyu menyadari bahwa semakin dalam mereka pergi, semakin tinggi nilai barangnya. Misalnya, tulang torso 10.000 tahun yang berasal dari piton api tanah 10.000 tahun. Ketika Ground Fire Python dibudidayakan hingga tingkat 10.000 tahun, ia memiliki kemampuan yang setara dengan naga banjir. Itu kuat dan memiliki kemampuan pertahanan yang mengejutkan. Tulang torsonya adalah yang terbaik dari yang terbaik dan cocok untuk master jiwa tipe api. Itu bisa sangat meningkatkan kontrol seseorang terhadap elemen api dan pada saat yang sama,
memperkuat garis keturunan seseorang. Untuk master jiwa yang cocok, itu sudah cukup untuk menjadi inti seseorang. Barang bagus. Harganya juga mengejutkan. Harga 25 lambang ungu mengejutkan Lan Xuanyu. Ground Fire Python sebenarnya adalah subspesies naga. Lan Xuanyu sendiri memiliki atribut api dan penampilan ular piton mirip dengan rumput perak biru miliknya. Sejujurnya, dia sedikit terharu saat melihat tulang batang tubuh ini. Itu pasti akan memperkuatnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa kendalinya atas elemen tidak hanya pada elemen api. Kalau saja elemen apinya ditingkatkan, bagaimana dengan yang lainnya? Dia masih tidak tahu keterampilan jiwa lain apa yang akan dia miliki di masa depan, jadi tulang torso piton api tanah ini tidak sepenuhnya cocok dengannya. Jika mereka berbicara tentang kompatibilitas, Lin Donghui mungkin yang paling cocok. Dia adalah pengendali elemen api murni, dan benda ini mungkin paling bermanfaat baginya. Tapi 25 lambang ungu. Tulang jiwa 10.000 tahun jauh lebih mahal daripada tulang jiwa 1.000 tahun. Kamu pikir itu mahal, dan ini adalah relung jiwa 10.000 tahun. Jika itu cocok untuk sebagian besar master jiwa, harganya akan lebih mahal. Tidak ada tulang jiwa 100.000 tahun di sini. Jika tidak, harganya akan sangat mengejutkan. Tang Zhenhua tampaknya memperlakukan pusat pertukaran khusus hari ini sebagai ruang kelas. Setiap kali dia melihat sesuatu, dia akan memberikan penjelasan kepada Lan Xuanyu untuk menyempurnakan pengetahuannya. Selama kunjungannya, Lan Xuanyu merasa bahwa itu adalah pengalaman yang membuka mata baginya. Ketika mereka sampai ke bagian terdalam, dia merasa lambangnya bukan apa-apa. Ganoderma roh abadi ungu 100.000 tahun. Purple Spirit Ganoderma adalah Raja Ganoderma, ringan dan lembut, dan dapat menyehatkan tubuh seseorang untuk waktu yang lama. Karena spiritualitasnya yang lembam, ia tidak berubah menjadi makhluk jiwa. Tetapi juga karena semua energi spiritualnya disimpan di dalam tubuhnya. Itu juga merupakan harta surga dan bumi yang langka. Efeknya dapat meningkatkan potensi master jiwa manapun, itu adalah harta berharga yang dapat memperkuat fondasi seseorang dan memperkuat tubuh seseorang. Itu dapat memperbaiki luka apapun yang diderita seseorang selama kultivasi dan sangat tangguh. Ramuan abadi 100.000 tahun. Ini adalah harta surga dan bumi 100.000 tahun. Melihat ini, Lan Xuanyu hampir ngiler. Guru, bagaimana dengan ini? Lan Xuanyu bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja itu barang bagus, kata Tang Zhenhua tanpa daya. Dan itu bukan sembarang barang bagus. Ini adalah yang kedua setelah monster jiwa 100.000 tahun yang telah mengembangkan sense spiritual. Binatang jiwa 100.000 tahun bahkan dapat berwujud manusia dan memiliki kekuatan besar. Hampir tidak mungkin bagi kami para master jiwa untuk memakannya, jadi kami hanya dapat berkomunikasi dengannya dan mencoba meyakinkannya untuk menjadi jiwa roh. Tapi Ganoderma roh abadi ungu ini sangat malas dan bahkan tidak memiliki niat untuk membangkitkan sense spiritualnya. Ketika dikonsumsi saat menerobos alam, tidak hanya berhasil membantu seseorang untuk menerobos, tetapi juga dapat menstabilkan alam seseorang dengan cepat. Jarang, namun, satu-satunya masalah adalah meskipun dapat merangsang potensi seseorang, itu tidak akan bertahan terlalu lama, hanya sekitar 1 tahun atau lebih. Artinya jika Anda memakannya, kecepatan kultivasi Anda akan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tapi setelah 1 tahun, efeknya akan hilang. Itu bagus untuk memperkuat fondasi seseorang dan memelihara esensi seseorang, tetapi dalam hal nilainya, itu tidak terlalu berharga. Itu tidak sebagus kekayaan alam yang dapat memberikan kemampuan khusus. Misalnya, Pierre Chingazedew dapat membantu seseorang dengan cepat menumbuhkan mata setan ungu dari sekte Tang ke tahap ketiga, dan itu juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dengan margin yang besar. Jadi meskipun Ganoderma roh abadi ungu ini berada di tingkat 100.000 tahun, itu ditampilkan di sini. Menumbuhkan kecepatan 2 kali lipat selama setahun, memperkuat meridian dan fondasi seseorang. Setelah mendengarkan penjelasan Tang Zhenhua, sepertinya benda ini nilainya kecil. Untuk harganya, itu pasti menakutkan. 30 lambang ungu. Guru Tang, kamu tidak bisa mengatakan itu. Garis meridian Ganoderma roh abadi ungu sangat tangguh dan dapat membantu menahan kejutan kekuatan jiwa yang lebih kuat. Itu masih sangat bermanfaat bagi para master jiwa. Paling tidak akan ada bahaya mengamuk. Ini berarti mereka yang berada di bawah peringkat dewa tidak akan mengamuk. Tang Ying tidak bisa membantu tetapi mengatakan, 30 lambang ungu sepertinya sangat mahal,
tapi jika dijual ke dunia luar, harganya akan jauh lebih mahal dari itu. Lan Xuanyu bertanya, kakak senior, seberapa kuatkah meridian seseorang setelah mengkonsumsi Purple Immortal Ganoderma? Tang Ying berkata, aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Tetapi guru yang bertanggung jawab atas ramuan berharga istana dalam mengatakan bahwa dengan Ganoderma abadi ungu, tidak mungkin mengamuk. Itu adalah harta surga dan bumi terbaik di dunia untuk membuat meridian seseorang lebih tahan lama. Tang Zhenhua berkata, meridian master jiwa akan menjadi lebih keras saat kultivasi mereka meningkat. Bahkan tampaknya, ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, ketangguhan meridian Anda juga akan sangat tinggi. Saat Anda mencapai peringkat Titlet Douluo, ketangguhan meridian Anda akan setara dengan setelah memakannya. Dari nada suaranya, orang bisa mengatakan bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan Lingzi abadi ungu 100.000 tahun ini. Lan Xuanyu berkata, dengan kata lain, Purple Immortal Ganoderma 100.000 tahun ini dapat memungkinkan Meridian Soul Master mencapai tingkat Titlet Douluo. Tang Zhenhua mengangguk, kamu benar, itu saja. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan merenung sejenak sebelum berkata dengan tegas, kakak senior, aku ingin Ganoderma roh abadi ungu 100.000 tahun ini. Tang Ying terkejut. Meskipun orang-orang yang bisa memasuki tempat ini semuanya kaya, roh ungu Ganoderma praktis adalah harta yang paling tidak diinginkan dari pusat pertukaran khusus pengadilan luar. Bukan tanpa alasan tidak ada yang mau menukarnya setelah sekian lama. Seperti yang dikatakan Tang Zhenhua, rasio hemat biayanya tidak tinggi. Tang Zhenhua memandang Lan Xuanyu dengan heran tetapi tidak menghentikannya. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba menambahkan, tidak, saya tidak menginginkannya lagi. Guru saya menginginkannya. Saya ingat ada yang tidak beres selama kultivasi guru saya dan garis meridiannya rusak. Guru, saya pikir Anda pantas memilikinya. Kamu bisa mendapatkan emblem lagi nanti, tapi bukan tubuhmu. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu memberi Tang Zhenhua senyuman yang tidak berbahaya. Melihat senyumnya, Tang Zhenhua sangat ingin menamparnya. Bocah kecil ini jelas ingin menggunakan namanya untuk membelinya dengan harga diskon, tetapi dia mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Mengatakan bahwa meridiannya rusak, dia benar-benar tidak membantu reputasi gurunya. Tapi dia adalah muridnya sendiri. Tang Zhenhua terbatuk. Bukankah ini terlalu boros? Lan Xuanyu tertawa. Guru, kamu tidak bisa mengatakan itu. Nilai lambang hanya dapat ditampilkan dengan membelanjakannya. Jika Anda tidak memiliki cukup lambang, saya dapat meminjamkan beberapa kepada Anda. Tang Zhenhua mencibir. Tang Ying melihat pasangan guru dan murid ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun dalam aspek ini, itu selalu menjadi area abu-abu di akademi, dan itu juga merupakan keuntungan bagi siswa dengan guru yang kuat. Bab 475 diskon 15%. Tidak semua guru pengadilan luar memenuhi syarat untuk datang ke sini karena tidak semua guru begitu kaya. Misalnya, Xiaoqi pasti tidak punya cukup uang untuk mendaftar di sini. Guru Tang, bagaimana menurutmu? Tanya Tang Ying. Tang Zhenhua berkata, baiklah, karena bakti siswa saya akan menerimanya. Lagi pula aku bisa menyimpannya. Mata Tang Ying berbinar. Baiklah, terima kasih, Guru Tang, dan terima kasih atas perlindunganmu, saudara junior. Dia benar-benar bahagia, ada komisi untuk penjualan di sini. Dengan 30 lambang ungu, komisinya setidaknya 3 lambang kuning ke atas. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa mendapatkan 3 lambang kuning, yang pasti dianggap cepat. Oleh karena itu, pusat pertukaran khusus sebenarnya adalah tempat yang menguntungkan. Bahkan di antara murid pengadilan negeri, tidak semua orang bisa mendapatkan posisi ini. Guru Tang, saudara junior, tolong tunggu sebentar. Saya akan menghitung harga diskon Guru Tang terlebih dahulu dan meminta seorang guru pengadilan negeri untuk mengirim lebih dari 100.000 tahun Purple Immortal Spirit Ganoderma, kata Tang Ying dan segera pergi, seolah takut duo guru dan murid akan menyesalinya. Saat Tang Ying pergi, Tang Zhenhua tidak bisa menahan cemberut. Apa yang kamu pikirkan, nak? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Purple Immortal Ganoderma ini tidak terlalu berharga? Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, Guru, pertama, saya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi saya 2 kali lipat selama setahun. Seperti yang Anda ketahui, kultivasi kekuatan jiwa saya adalah yang paling lambat di antara tahun-tahun pertama. Basis kultivasi rata-rata setiap orang sekarang berada di cincin 4,
dan saya masih cukup jauh dari alam itu. Juga, ketika kekuatan jiwaku akan menerobos, hambatan yang akan kutemui akan agak sulit. Juga, fakta bahwa Purple Immortal Ganoderma dapat memperkuat meridian saya adalah hal yang paling saya hargai. Bagi yang lain, rasio harga performanya tidak tinggi, tapi bagi saya, ini cukup bagus. Tang Zhenhua tertegun sejenak. Dia juga orang yang cerdas, jika tidak, dia tidak akan bisa mengajar murid seperti Yin Tianfan dan Lan Xuanyu. Maksudmu, kedekatan hidupmu. Lan Xuanyu terkekeh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa gurunya mengerti. Jika dia memiliki kekuatan meridian berjudul Douluo, lalu berapa banyak energi kehidupan yang bisa dia ambil dari berkultivasi di Danau Dewa Laut? Itu sebanding dengan energi kehidupan yang bisa ditanggung oleh tubuh Titlet Douluo. Dan berapa biayanya? Dia kemudian akan mendapatkan 10 kali lebih banyak dari sebelumnya untuk satu sesi. Dia akan mendapatkan setara dengan 27 lambang kuning sekaligus, artinya 1,5 lambang ungu. Kapan dia bisa berkultivasi ke pangkat Titlet Douluo? Selama periode waktu ini, selama dia terus berkultivasi di Danau Dewa Laut, dia akan bisa mendapatkan uang. Dari sudut pandang investasi, ini sangat berharga. Selain itu, ada efek bonus dari penguatan pondasi seseorang dan penguatan potensi seseorang. Jadi setelah melihat-lihat, Lan Xuanyu menyadari bahwa tidak ada yang lebih cocok untuknya daripada Ganoderma abadi ungu 100.000 tahun ini. Meskipun sangat mahal, dia bisa dianggap kaya dan dia memiliki lebih dari 40 lambang ungu yang tersisa. Oh benar, Guru. Seseorang mengatakan kepada saya hari ini bahwa akan ada perbedaan besar antara tahun keempat dan ketiga. Kami akan menghadapi tahun keempat lusa. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang berbeda dengan tahun keempat? Lan Xuanyu tiba-tiba teringat kata-kata pemuda jujur itu. Tang Zhenhua menyipitkan matanya dan menatapnya dengan penuh arti. Temukan jawabannya sendiri dalam pertempuran. Aku hanya bisa memberitahumu untuk berhati-hati. Lan Xuanyu terdiam, tetapi dia bahkan lebih penasaran karena kata-kata Tang Zhenhua tidak diragukan lagi telah membuktikan kata-kata pemuda yang jujur itu. Jelas ada yang salah dengan tahun keempat. Lan Xuanyu tidak tahu apa masalahnya, dan ini membuatnya sangat berhati-hati. Baiklah, ayo pergi. Kami akan menunggu mereka mengirim barang-barang sebelum kembali untuk mengambilnya. Tang Zhenhua merasa kasihan pada Lan Xuanyu karena menghabiskan begitu banyak lambang ungu. Lan Xuanyu bertanya, Guru, berapa diskon yang bisa Anda dapatkan? Tang Zhenhua berkata, diskon 15%. Lan Xuanyu sedikit kecewa. Diskon yang sangat kecil. Saya pikir setidaknya 40% atau 50%. Tang Zhenhua berkata dengan kesal, untuk apa kamu mengambil barang-barang di sini? Kubis. Dan diskon 15% sudah merupakan diskon tertinggi yang bisa didapatkan di Outer Court. Barang-barang ini lebih mahal dari itu. Lan Xuanyu berkata, hehe, Guru, tolong tunggu sebentar lagi, saya akan memilih beberapa hal lagi. Saat dia berbicara, dia segera berlari keluar. Ingatan Lan Xuanyu sangat bagus. Dia telah mengingat semua yang dia lihat sebelumnya, terutama yang dia perhatikan. Dia ingin memeriksa hal-hal ini sekali lagi. Tentu saja, dia tidak datang kali ini hanya untuk dirinya sendiri. Jika dia ingin mengalahkan tahun keempat atau bahkan melangkah lebih jauh, dia perlu meningkatkan seluruh timnya. Terlebih lagi, dia sudah memikirkannya sebelum dimulainya turnamen. Jika dia menang, dia akan membagi keuntungannya dengan rekan satu timnya. Jika dia kalah, dia perlahan akan membayarnya kembali. Ini adalah kepercayaan diri yang dia miliki setelah mendapatkan kemampuan untuk memalsukan. Dia telah memperhatikan beberapa hal baik yang dapat meningkatkan kekuatan rekan satu timnya dan itu tidak akan mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Memanfaatkan kekayaannya dan fakta bahwa gurunya mendapat diskon, dia memutuskan untuk segera mendapatkannya. Segera, Lan Xuanyu kembali dan memberitahu Tang Ying serangkaian nama dan nomor. Setelah Tang Ying membuat daftar dan menghitung semua yang dia inginkan, ekspresinya menjadi jelek. Adik laki-laki, ini tidak baik. Anda ingin begitu banyak sekaligus dan Anda bahkan ingin menggunakan diskon Guru Tang. Kami benar-benar akan kehilangan banyak hal. Lan Xuanyu terbatuk. Bukan itu yang aku inginkan. Itu yang guruku inginkan. Saya hanya membantu guru saya dengan menjalankan beberapa tugas. Senior, ini tidak melanggar aturan, kan? Tang Ying merasa tidak berdaya. Tang Zhenhua mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, berapa yang dia beli?
Tang Ying tersenyum pahit, menambahkan semuanya, 72 lambang ungu. Guru Tang, apakah Anda yakin? Masalah ini pasti akan dilaporkan ke pengadilan negeri. Lagi pula, jumlahnya terlalu besar. Tang Zhenhua memandang Lan Xuanyu dengan mulut ternganga. Kau tidak demam, kan? Anda membeli begitu banyak sekaligus dan Anda menggunakannya sendiri. Jangan menyerap terlalu banyak, itu tidak baik untukmu. Sebagian besar barang yang dipilih Lan Xuanyu adalah harta surga dan bumi, dia bisa tahu sekilas. Lan Xuanyu tertawa, ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk teman-temanku. Guru, saya pasti tidak membeli dengan gegabah, jangan khawatir. Ada 72 lambang ungu, dan setelah diskon 15%, menjadi sekitar 61 lambang ungu. Jumlah ini sangat besar, tetapi Lan Xuanyu merasa itu sepadan. Tampaknya tidak ada salahnya menghabiskan sebagian besar lambang yang dia menangkan melalui perjudian. Selain itu, jika dia menghabiskan semua lambang ini, itu berarti dia telah menghabiskan setara dengan 72 lambang ungu sebagai ganti sumber daya. Bahkan jika dia kalah dalam pertaruhan berikutnya, dia masih mendapat manfaat darinya. Ini juga dia memotong kemungkinan berjudi sekali lagi lambangnya, sehingga membantu menstabilkan keadaan pikirannya, jadi Lan Xuanyu tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah Tang Zhenhua memastikannya dengan Lan Xuanyu, dia tidak bisa tidak berpikir, generasi baru benar-benar menggantikan generasi sebelumnya. Meskipun murid-muridnya yang lain memiliki jiwa petualang, mereka jauh lebih berhati-hati daripada anak di depannya. Gerakan licik biasanya dibangun dengan alasan berhati-hati dan hati-hati, dan meskipun Lan Xuanyu juga mahir dalam hal itu dan melakukannya dengan cukup baik, dia jauh lebih berpikiran terbuka daripada siswa lainnya. Paling tidak, dia pasti satu-satunya yang menghabiskan begitu banyak uang di pengadilan luar. Setelah menandatangani dan mengonfirmasi bahwa barang-barang ini akan dikirim ke pusat pertukaran khusus besok, Lan Xuanyu dan Tang Zhenhua keluar dari pusat pertukaran. Saat dia berjalan keluar, dia akhirnya merasakan hatinya sakit karena dia telah menghabiskan terlalu banyak. Dia mengeluarkan 61 lambang ungu dan menyerahkannya kepada gurunya. Awalnya, dia ingin menawar 2 lambang ungu, tetapi Tang Ying dengan tegas menolak. Setelah menghitung asetnya, Lan Xuanyu menyadari bahwa dia masih bisa memobilisasi sekitar 65 lambang ungu, termasuk apa yang tersisa dari kultivasi sebelumnya. Bab 476 kita harus menang berapapun biayanya. Tang Zhenhua menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Nak, kamu harus memiliki kondisi pikiran yang stabil, mengerti? Sebenarnya, saya merasa Anda harus mengalami kegagalan sekarang. Segalanya berjalan terlalu lancar untukmu. Sejak hari pertama sejak dia datang ke akademi, dia menempati posisi pertama di antara tahun-tahun pertama. Setelah itu, dia mengalahkan tahun ketiga dan menjadi orang nomor 1 yang tidak terbantahkan di antara tahun-tahun pertama. Selanjutnya, dia menang berturut-turut di turnamen ini. Itu baru lebih dari 1 semester dan kurang dari setahun telah berlalu. Kekuatan Lan Xuanyu telah meningkat pesat, dan semuanya tampak berjalan terlalu lancar. Terutama setelah melihat Lan Xuanyu menghabiskan begitu banyak lambang hari ini, hati Tang Zhenhua sakit. Dia merasa ada yang salah dengan sikap anak ini. Lan Xuanyu menyeringai, "Guru, apakah baik bagimu untuk mengutuk muridmu sendiri seperti ini? Selanjutnya, jika yang lama tidak pergi, yang baru tidak akan datang. Melalui menghabiskan begitu banyak lambang, siswa Anda akan mendapat manfaat lebih banyak lagi di masa depan." Dia sangat puas dengan Ganoderma Roh Abadi Ungu 100.000 tahun. Dia memutuskan untuk pergi ke Danau Dewa Laut besok malam untuk mengolah dan mengumpulkan lebih banyak energi kehidupan. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mengkonsumsi Ganoderma Roh Abadi Ungu. Dia akan memakannya ketika dia mencoba menerobos ke ring 4. Pasti akan jauh lebih mudah untuk menembus kemacetan itu. Ini adalah peningkatan potensi, dan seharusnya tidak seperti yang dikatakan Guru Nana tentang meminjam kekuatan senjata ilahi untuk membuat terobosan secara paksa. Jika dia tidak bisa menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk membantu terobosannya, seharusnya tidak ada masalah dengan menggunakan harta langit dan bumi, bukan? Lan Xuanyu sangat senang memikirkan bahwa menerobos ke cincin 4 tidak akan menjadi masalah. Tang Zhenhua mencibir, "Siapkan mesya Anda untuk pertempuran yang sebenarnya. Setelah turnamen berakhir, kursus Anda akan dimulai. Saya pribadi akan mengajari Anda sehingga Anda dapat sepenuhnya mengalami misteri dunia mesya." Lan Xuanyu berkata dengan canggung, "Guru,
kamu tidak bermaksud seperti ini ketika kamu menyebutkan kegagalan, kan? Tang Zhenhua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kelas Mesya hanya akan membuat Anda paling meragukan hidup Anda. Saya ingin melihat seperti apa penampilan Anda ketika semangat Anda runtuh. Petik 2. Setelah Tang Zhenhua pergi, Lan Xuanyu merasa semangatnya akan runtuh. Apa yang guru coba lakukan? Dan apakah dia benar-benar guru saya? Sepertinya dia tidak akan senang jika dia tidak menyiksanya. Betapa sengsara. Namun, dia harus mengakui bahwa seorang guru yang keras menghasilkan murid-murid yang cemerlang. Setidaknya dalam hal mengemudikan kapal perang luar angkasa, dia merasa telah meningkat pesat. Setelah lebih dari 1 semester, dia yakin bahwa jika dia menghadapi situasi yang sama dengan bajak laut luar angkasa saat itu, dia akan dapat menanganinya dengan mudah dan tidak akan berada dalam bahaya. Setelah menenangkan diri, Lan Xuanyu kembali ke pusat perjudian. Ya, dia kembali. Seperti yang dia duga, ketika dia berjalan ke tengah, dia segera melihat bahwa peluang untuk putaran berikutnya sudah keluar. Tahun pertama, 1,2.2. Tahun keempat, 1,1,5. Kemungkinannya sangat berbeda. Melihat ini, hati Lan Xuanyu menegang. Peluang dan kekuatan terkait erat. Ini adalah pertama kalinya peluang mereka melebihi 1. Dan besaran ganti rugi untuk tahun keempat hanya 1,5. Ini berarti bahwa setelah penyelidikan menyeluruh, pusat perjudian benar-benar tidak menganggap tinggi mereka. Bahkan di babak sebelumnya, peluang mereka sedikit lebih tinggi dari tahun ketiga. Ini membuktikan bahwa pusat perjudian lebih optimis tentang mereka. Tapi babak ini sangat berbeda. Apakah perbedaan antara tahun keempat dan ketiga benar-benar hebat? Dengan pemikiran itu, Lan Xuanyu ragu-ragu. Tepat pada saat ini, perangkat komunikasi jiwa di pergelangan tangannya tiba-tiba berdering. Lan Xuanyu mengangkat telepon dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ini adalah orang yang paling ingin dia hubungi. Senior Yuge. Lan Xuanyu mengangkat telepon dan berjalan keluar dari pusat perjudian ke sudut di luar. Selamat. Suara Tang Yuge jelas sedikit kesepian. Terima kasih. Tetapi saya harus bertanya, apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge menjawab, tidak. Saya sudah mengirimkan aplikasi saya setelah dia kalah. Saya percaya bahwa itu akan segera disetujui. Lagi pula, aku tidak lagi cocok untuk melanjutkan belajar di antara tahun ketiga. Setiap orang akan mengucilkan saya di bawah kepemimpinannya dan itu akan mempengaruhi saya. Saya percaya akademi akan memahami ini. Sejujurnya, melihat kalian menang melawannya, meski aku merasa sedih untuk tahun ketiga, aku masih merasa cukup senang. Terima kasih. Lan Xuanyu menghela nafas pelan. Aku lebih suka menjadikanmu sebagai lawan kami. Sebenarnya, semua persiapan kami bertentangan denganmu, tapi aku tidak menyangka. Tang Yuge berkata, kamu seharusnya melihatnya sendiri. Kemampuannya telah meningkat baru-baru ini, memungkinkan kekuatannya melambung tinggi dan mendapatkan dukungan dari lebih banyak orang. Bahkan para guru sangat memikirkannya dalam hal potensi. Tapi saya harus memberitahu Anda bahwa jika Anda semua hanya pada level yang Anda tunjukkan hari ini, kalian tidak akan bisa mengalahkan saya. Aku tahu. Jika itu Anda, saya akan membuat pengaturan yang berbeda. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pasti akan menang, tetapi peluangnya juga tidak kecil, kata Lan Xuanyu. Tang Yuge berkata, kalian akan menghadapi tahun keempat mendatang, apakah Anda membutuhkan saya untuk naik? Lan Xuanyu berkata, apakah menurutmu kami membutuhkannya? Saya berencana untuk membiarkan Anda bertarung melawan tahun kelima sebagai senjata rahasia kami. Dengan cara ini, kita akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Tang Yuge berkata, jangan meremehkan tahun keempat. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, saya sudah mendengar beberapa orang mengatakan itu. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa semua orang sangat memikirkan tahun keempat dan bahkan mengatakan bahwa tahun keempat adalah batas air dibandingkan dengan tahun ketiga? Tang Yuge berkata dengan acuh tak acuh, di benua Douluo kita, 16 tahun berarti dewasa. Ini juga berarti bahwa Anda dapat memutuskan semuanya sendiri. Tahun keempat adalah usia 16 tahun. Mulai dari tahun keempat, Anda harus menerima beberapa misi wajib yang ditugaskan oleh akademi. Anda harus menyelesaikannya, jika tidak, Anda tidak akan dapat lulus atau bahkan menvalidasi tahun tersebut. Dan misi ini cukup berbahaya. Lebih dari setengah kurikulum tahun keempat telah berlalu sekarang,
dan mereka telah melakukan misi berbahaya setidaknya 2-3 kali. Mereka yang telah melalui misi semacam itu akan mengalami peningkatan besar dalam kemauan mereka, seperti yang kami lakukan di ujian akhir. Misi yang dihadapi tahun keempat hanya bisa lebih berbahaya dari itu. Selama ujian akhir kami, saya yakin ada guru yang melindungi kami dalam kegelapan. Tapi tidak ada perlakuan seperti itu saat menjalankan misi untuk akademi. Jadi, penempaan yang mereka lalui adalah sesuatu yang belum kita alami. Setelah 1 tahun tempering, tahun keempat akan menjadi berbeda. Inilah yang disebut transformasi. Jadi, kalian semua harus menghadapi tahun keempat terkuat yang telah mengalami tempering. Semangat juang dan keinginannya untuk bertarung akan sangat berbeda. Jadi, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Tanpa ragu, jika Tang Yuge bergerak, Lan Xuanyu merasa bahwa mereka pasti akan menang. Lagi pula, Tang Yuge sekarang adalah Master Jiwa 6 Cincin dan Master Armor Pertempuran satu kata. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi lawan secara langsung. Dengan dia, ada peluang besar untuk menang. Namun, jika Tang Yuge muncul sekarang, tidak akan ada kejutan saat mereka mencapai pertarungan melawan tahun kelima. Lan Xuanyu adalah orang yang mengusulkan untuk menantang tahun-tahun sebelumnya. Dialah yang ingin memimpin teman-teman sekelasnya ke Elven Planet. Jika ini hanya tahun keempat, dia tidak akan kesulitan membiarkan Tang Yuge bertarung, tetapi dia benar-benar ingin melangkah lebih jauh. Tidak perlu, saya pikir kita bisa melakukannya. Kami telah banyak berkorban untuk kemenangan ini. Lan Xuanyu mengambil keputusan, mengabaikan yang lainnya, dia telah menghabiskan 72 emblem ungu. Di seluruh pengadilan luar, mungkin tidak ada orang lain dengan uang sebanyak itu. Dia harus menang bahkan jika dia harus menghancurkan emblem. Selain Purple Immortal Ganoderma miliknya, item lainnya adalah untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Bab 477 Buah Lava 10.000 tahun. Baiklah, aku percaya pada pilihanmu. Saya juga menantikan untuk bergabung dalam pertempuran. Satu-satunya kabar baik yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa tahun keempat tidak akan memiliki Master Armor Pertempuran 2 kata karena mereka harus melalui misi yang sulit ini. Tang Yuge tampaknya dipengaruhi oleh kepercayaan diri Lan Xuanyu dan suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakak senior. Ini bagus. Kami akan melakukan yang terbaik." Tang Yuge berkata, "Baiklah. Saya akan bersiap-siap dalam beberapa hari ini." Setelah menutup telepon, Lan Xuanyu sudah memikirkan beberapa rencana di dalam hatinya. Melawan kemauan. Dalam aspek ini, dia pasti harus merencanakan dengan lebih hati-hati. Jika dia ingin mengalahkan pihak lain dengan harga terkecil, dia perlu merencanakan lebih banyak. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia berjalan kembali ke tengah. Lan Xuanyu kemudian menyadari bahwa tampaknya ada sedikit perubahan dalam kemungkinannya. Peluang di pihak mereka telah meningkat menjadi 1:21, yang berarti peluang di pihak lain telah berkurang. Meski masih 1:0,5, penurunan peluang mereka masih tak terelakkan, yang berarti ada lebih banyak orang yang bertaruh di tahun keempat. Apakah tahun keempat benar-benar sekuat itu? Kamu di sini lagi, masih bertaruh pada diri sendiri. Sebagai peserta, demi keadilan, Anda tidak bisa bertaruh pada pihak lain. Ketika guru di pusat perjudian melihat Lan Xuanyu, ekspresinya tidak terlihat bagus, dia tidak bisa tidak melakukan itu. Bocah ini telah memenangkan begitu banyak emblem dari mereka. Lan Xuanyu terbatuk, "Aku akan melihat dan memikirkannya. Saya tidak akan bertaruh untuk saat ini." Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan pusat perjudian. Tentu saja, bukan karena dia tidak ingin bertaruh lagi, tapi dia tidak mau sekarang. Peluangnya jelas meningkat, mengapa tidak menunggu sampai saat terakhir? Dia kembali ke asramanya dan berkultivasi. Hari berikutnya adalah hari sisa kompetisi, tetapi ada kelas yang harus dihadiri. Saat Lan Xuanyu memasuki ruang kelas, dia dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya. "Pemimpin kelas, tidak ada yang optimis tentang kita. Saya tidak tahu mengapa, tetapi semua orang terus mengatakan bahwa kami tidak bisa mengalahkan tahun keempat." Pemimpin kelas, apakah kamu sudah melihat peluang di Gaming Center? Situasi kali ini sepertinya tidak terlalu bagus untuk kita. Lan Xuanyu mengangkat tangannya. "Semuanya, dengarkan aku, tolong dengarkan aku." Para siswa menjadi tenang. Lan Xuanyu berkata,
saya sudah melakukan beberapa penyelidikan mengenai tahun keempat. Memang lawan yang akan kita hadapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi saya percaya diri dalam pertandingan ini. Tahun-tahun pertama pasti akan menang. Saat dia meneriakkan kata, menang, mata teman-teman sekelasnya berbinar. Bahkan rekan satu timnya menghela nafas lega. Kepercayaan mereka padanya berasal dari hasil masa lalunya. Seperti yang dikatakan Tang Zhenhua, Lan Xuanyu mungkin membutuhkan kegagalan untuk menyesuaikan diri karena dia tidak pernah benar-benar gagal sebelumnya. Tetapi juga karena alasan inilah semua siswa secara tidak sadar akan mempercayai kata-katanya. Semuanya, ayo ke kelas dulu. Setelah kelas selesai, kita akan membahas strategi terakhir kita untuk pertempuran besok. Para siswa kembali ke tempat duduk mereka. Saat ini, Xiaoqi sudah ada di sana. Sebagai guru utama, dia menonton dari samping dan dapat dengan jelas merasakan bahwa posisi Lan Xuanyu di hati teman-teman sekelasnya terus meningkat dengan setiap kemenangan. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional tentang ini. Anak ini benar-benar luar biasa. Dia tidak mengandalkan kekuatan individunya, tetapi karismanya. Jika dia juga bisa menjadi siswa terbaik dalam hal kekuatan bertarung, dia kemudian akan menjadi pemimpin tahun pertama yang tak terbantahkan. Lan Xuanyu tidak terlalu memperhatikan kelas sepanjang pagi. Dibaringkan di atas mejanya dan terus menulis di atas kertas putih. Setelah bel berbunyi, Lan Xuanyu segera berdiri dan berkata, orang-orang dari tim saya tetap tinggal, mari kita bahas tindakan pencegahan kita. Demi kerahasiaan taktis, siswa lain tidak boleh mendengarkan. Terima kasih, semuanya. Bing Tianliang segera datang, termasuk kami. Lan Xuanyu berkata, putaran ini tidak termasuk kalian. Bing Tian sedikit kecewa, jadi aku tidak akan berpartisipasi. Meskipun saya tidak tampil baik di babak sebelumnya, saya bisa melakukannya dengan lebih baik. Lan Xuanyu tertawa. Kamu tampil cukup baik di pertandingan sebelumnya, tapi kami harus mengatur orang yang berbeda untuk bertarung melawan lawan yang berbeda. Kami harus mencocokkan taktik kami. Jadi, kami benar-benar tidak membutuhkanmu untuk ronde ini. Baik-baik saja maka, aku akan bersorak untuk kalian nanti. Bing Tianliang pergi bersama Yutian dan Lin Donghui dengan kecewa. Lan Xuanyu tiba-tiba berteriak, Ding Zuohan, tetap di sini. Ding Zuohan, yang hendak mencapai pintu, tertegun. Dia menoleh ke Lan Xuanyu dan menunjuk ke hidungnya. Aku, iya kamu. Lan Xuanyu tersenyum. Mata Ding Zuohan berbinar. Tak perlu dikatakan apa artinya baginya untuk tetap tinggal. Dia segera berlari dan tertawa kecil. Ketua kelas, tolong beritahu saya. Anggota tim Lan Xuanyu lainnya telah mengepung mereka. Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, pertempuran besok pasti akan sangat sulit, jadi aku akan mengaturnya sebagai berikut. Saat dia berbicara, dia mulai menyusun taktiknya untuk besok. Mendengar pengaturannya, wajah semua orang secara bertahap menunjukkan keterkejutan. Tidak mungkin, bos. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Qian Lei hanya bisa bertanya. Lan Xuanyu berkata, ini adalah taktik yang paling cocok. Bukan berarti semakin kuat pesertanya, semakin baik efeknya. Saya memikirkannya dengan hati-hati dan menghitungnya selama meditasi tadi malam. Ini adalah satu-satunya cara kami memiliki peluang tertinggi untuk menang sambil meminimalkan kerugian kami. Semua orang saling memandang dengan cemas tetapi pada akhirnya mengangguk. Ding Zuohan mengayunkan tinjunya. Ketua kelas, jangan bicara tentang hal lain. Hanya untuk kepercayaan Anda pada saya akan pergi keluar. Bertarung. Lan Xuanyu tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Tahun-tahun pertama pasti akan menang. Yang lain meletakkan telapak tangan mereka di punggung tangannya dan berteriak. Ding Zuohan pergi lebih dulu dan dia bergegas kembali untuk bersiap. Lan Xuanyu berkata kepada rekan satu timnya, semuanya, berkumpul di asramaku pada jam 3 sore. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Bos, ada apa? Bisakah Anda memberi kami sedikit petunjuk sekarang? Qian Lei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu tertawa. Jika aku memberitahumu sekarang, bagaimana itu masih rahasia? Bagaimanapun, itu hal yang baik. Ayo pergi, kita akan kembali istirahat dan makan dulu. Dia tidak mengatur apapun untuk dirinya sendiri sore ini karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ketika semua orang tiba di asrama Lan Xuanyu pada pukul 3 sore, mereka melihat kotak-kotak indah di atas meja di ruang tamu. Ada kotak yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari logam, bahkan ada yang terlihat seperti batu giok. Ketika semua orang hadir,
Lan Xuanyu meminta rekan satu timnya untuk duduk mengelilingi meja. Ini adalah hadiah yang aku siapkan untuk kalian semua. Mereka semua dipilih secara khusus untuk Anda masing-masing. Datang satu persatu. Saat dia berbicara, dia mengambil sebuah kotak logam dan menyerahkannya kepada Qianlei. Ini adalah untuk Anda, buah lava 10.000 tahun. Meskipun memiliki atribut api, itu adalah energi kehidupan terpadat di antara semua harta langit dan bumi. Setelah mengkonsumsinya, ada kemungkinan besar itu akan merangsang garis keturunan Anda dan Fatih Jin. Setelah digunakan, itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempur kalian berdua dengan selisih yang besar dan bahkan memungkinkan kalian untuk mendapatkan kemampuan yang memungkinkan kalian menjadi lebih kuat semakin banyak kalian bertarung. Artinya buah ini paling cocok digunakan dalam pertempuran. Semakin kuat musuh, semakin efektif jadinya. Kamu bisa menyimpan ini dan menggunakannya saat berhadapan dengan musuh yang kuat. Tidak ada efek samping, dan potensi yang dapat Anda rangsang dalam pertempuran pada akhirnya akan menguntungkan Anda dan Fatih Jin. Kondisi Fatih Jin sangat unik. Dia akan menyerap energi kehidupan dan tumbuh terus-menerus, dan kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Ini berarti garis keturunannya sangat kuat. Saya berharap bahwa di bawah stimulasi buah lava 10.000 tahun ini, garis keturunannya akan selangkah lebih dekat ke kebangkitan. Bab 478 Esensi Es Misterius 10.000 tahun. Qianlei mengambil kotak logam itu dan berkata, ini terdengar luar biasa. Bos, ini harganya berapa? Bisakah saya membelinya? Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh, tidak mahal, 4 lambang ungu, hadiah untukmu. Mata Qianlei melebar seketika. Bukan hanya dia, tapi semua orang menatap Lan Xuanyu dengan kaget. Lan mungkin berseru, kamu tidak merampok Exchange Center, kan? Lan Xuanyu memutar matanya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Jika tidak, kembalikan. Ya. Qianlei buru-buru berkata dan menerkam ke depan untuk memeluk Lan Xuanyu. Dia bahkan ingin mencium wajah Lan Xuanyu, tetapi Lan Xuanyu menghentikannya dengan menamparnya ke samping. Tenang. Bentak Lan Xuanyu. Mata Qianlei berbentuk hati saat dia memeluk erat kotak logam di lengannya. Bos, kamu adalah cahaya penuntunku, penuntun untuk maju. Aku mencintaimu. Tersesat, kamu bisa pergi sekarang. Mulut Lan Xuanyu berkedut. Tidak, aku tidak akan pergi. Saya ingin melihat apakah Anda lebih mencintai saya atau mereka dan lihat apa yang mereka dapatkan. Wajah Qianlei berseri-seri. Dia mungkin akan menyambutnya bahkan jika Lan Xuanyu memukulinya. Lan Xuanyu mengambil kotak kedua dan menyerahkannya kepada Liu Feng. Itu adalah sebuah kotak kayu. Frenzy, ini adalah Sky Azure Ivy 10.000 tahun. Ini sedikit mirip dengan Ivy of Life, keduanya ramuan abadi terkemuka. Perbedaannya adalah yang satu meningkatkan kekuatan hidup, sementara yang lain meningkatkan ketangguhan tubuh seseorang. Salah satunya untuk membantu Anda menerobos keempat cincin dan menstabilkan alam Anda, sementara yang lain akan memperkuat tubuh Anda. Tugas yang akan saya berikan kepada Anda hari ini mengharuskan Anda untuk menjadi lebih tangguh. Xuanyu, ini terlalu berharga. Liu Feng tidak menjangkau untuk mengambilnya. Dia tahu dari hadiah Qianlei sebelumnya bahwa hadiah Lan Xuanyu sangat berharga. Lan mungkin mau tidak mau menyela lagi. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak lambang? Dan berapa ini? Lan Xuanyu berkata, harganya sama dengan milik Fatih. Adapun asal-usul lambang, saya akan memberitahu Anda nanti. Saat dia berbicara, dia memasukkan kotak kayu itu ke tangan Liu Feng. Liu Feng memegang kotak itu dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak memiliki reaksi berlebihan dari Qianlei, tapi matanya sudah merah. Lan Xuanyu tersenyum dan menepuk pundaknya sebelum mengambil kotak berikutnya. Itu adalah kotak logam bundar dan dia menyerahkannya kepada Yuanen Hui. Hui, ini untukmu. Saya memilih ini untuk Anda dan itu adalah harta surga dan bumi yang sangat cocok untuk Anda. Itu adalah Piercing Gaze Deo 10.000 tahun. The Piercing Gaze Deo dapat meningkatkan penglihatan Anda secara luas dan juga sangat membantu kekuatan jiwa Anda. Itu harus dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda dengan satu peringkat dan memungkinkan Anda selangkah lebih dekat ke peringkat 60. Selain itu, mata samsara Anda akan dipelihara olehnya, sehingga efektivitasnya akan meningkat. Ambil dan serap segera saat Anda kembali. Oh benar, Frenzy, Hui, kalian berdua harus pergi ke Danau Dewa Laut saat menyerap harta langit dan bumi.
Menyerapnya di Danau Dewa Laut akan menghasilkan hasil 2 kali lipat untuk setengah usaha. Itu dapat meningkatkan efek obatnya dan ketika Anda membutuhkan energi kehidupan untuk mengisi kembali tubuh Anda, itu harus cukup. Kita tidak bisa pelit dalam hal ini, jika tidak, kita akan mengecewakan barang bagus ini. Terima kasih, Kakak Suanyu. Yuanen Hui tidak berdiri pada upacara dan menerimanya dengan penuh semangat. Saat ini, Lan Suanyu mengambil sebuah kotak kayu dan memasukkannya ke tangannya. Ini adalah untuk Anda. Jiwa bela diri kembar Anda bukan dari jenis yang sama, tetapi keduanya membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat untuk mendukung mereka. Di dalamnya ada bunga matahari emas 10.000 tahun yang terpelihara dengan sempurna. Itu dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda sedikit dan menstabilkan laut spiritual Anda. Sama seperti mereka, seraplah di Danau Dewa Laut. Pergilah malam ini dan tingkatkan secepat mungkin. Lan mungkin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kotak kayu di tangannya, hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Lan mungkin tidak mengatakan apa-apa kali ini karena dia tahu tentang harta langit dan bumi ini. Itu adalah keberadaan yang terkenal. Itu adalah salah satu harta langit dan bumi teratas. Terakhir, Lan Suanyu menatap Dong Qianqiu, dan dia juga menatapnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan antisipasi dan sedikit ancaman pada saat yang bersamaan. Seolah-olah dia berkata, jika milikku lebih buruk dari milik mereka. Hati-hati, Lan Suanyu menyerahkan sebuah kotak batu giok dan berkata, esensi es misterius 10.000 tahun, pergi dan minumlah malam ini. Aku akan membutuhkan kekuatanmu besok. Tubuh halus Dong Qianqiu bergetar ketika dia mendengar kata-kata, esensi es misterius 10.000 tahun. Tentu saja, dia tahu apa itu. Itu hampir merupakan puncak dari semua harta karun atribut es. Legenda mengatakan bahwa pernah ada ulat es yang malas yang tinggal di tempat dengan esensi es misterius 10.000 tahun. Itu makan, tidur, dan memakannya setiap hari. Setelah waktu yang tidak diketahui, itu benar-benar berkultivasi ke tingkat 1 juta tahun yang legendaris dan terlahir kembali. Itu adalah salah satu jenis soul beast yang paling biasa. Esensi es misterius 10.000 tahun, sebenarnya ada beberapa yang masih ada. Dia bahkan belum pernah melihat yang 1.000 tahun, apalagi yang 10.000 tahun. 10.000 tahun es misterius sudah dianggap sebagai harta langit dan bumi, dan esensi es misterius 10.000 tahun tidak kalah dengan harta langit dan bumi 100.000 tahun. Cemburu, aku cemburu, Lan Suanyu. Lan mungkin benar-benar sedikit cemburu. Dia juga memiliki atribut es dan jelas tahu apa arti esensi es misterius 10.000 tahun. Lan Suanyu terbatuk, ada batasan jumlahnya. Aku akan memberikannya padamu lain kali. Qianqiu adalah master jiwa atribut es murni, jadi aku memprioritaskannya. Lan mungkin cemberut. Aku akan membelinya untukmu ketika aku punya uang. Qian Lei dengan cepat pergi. Ketika Anda akan memiliki uang, berapa lama lagi di masa depan? Lan mungkin berkata dengan putus asa. Mata Qian Lei berkedip. Secepatnya, percayalah kepadaku. Lan mungkin, tidak perlu. Mengapa saya menginginkan barang-barang Anda? Qian Lei terkekeh. Kita akan membicarakannya lagi. Kami akan membicarakannya ketika saya bisa melakukannya. Lan mungkin tidak mengingat kata-katanya. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak lambang es esensi misterius 10.000 tahun milik Lan Suanyu, harganya pasti sangat tinggi. Namun, semua orang menyadari masalah, barang bagus telah dibagikan dan semua orang memilikinya, tetapi masih ada beberapa kotak di atas meja. Bos, apakah sisanya milikmu? Qian Lei menyelidiki. Lan Suanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka milik semua orang. Untuk pertandingan melawan tahun keempat, meski kita harus membanting uang, kita harus menang. Malam ini, selain Fatih, kalian berempat akan pergi ke Sea God Lake untuk menyerap hal-hal yang telah kuberikan padamu. Menyerap dan menyesuaikan dengan baik. Kami pasti akan menang dalam pertandingan besok. Kemenangan adalah milik kita. Liu Baochuan duduk dengan tenang di ruang meditasinya dan merasakan nutrisi dari energi sekitar ketubuhnya. Pikiran dan tubuhnya tenang. Tetapi pada saat ini, dia tidak sedang bermeditasi dan malah melihat cahaya bintang yang menembus kubah. Matanya sedikit linglung. Dia bertelanjang dada dan memiliki 2 bekas luka mengerikan di dadanya yang memanjang dari bahu ke ketiaknya. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa jika bukan karena fakta bahwa rekan seperjuangannya tidak berusaha menyelamatkannya, dia akan dipotong-potong.
Lukanya yang dalam telah dibubuhi racun. Bahkan setelah perawatan penuh dari master jiwa tipe penyembuhan, beberapa racun masih tertinggal di tubuhnya, meninggalkan 2 bekas luka yang mengejutkan ini. Dia mengingat momen itu dengan sangat baik. Setelah bangun, dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah lagi membiarkan salah satu rekannya membayar harga yang begitu menyakitkan untuknya. Rekannya kehilangan lengan dan tidak punya pilihan selain mendapatkan transplantasi. Generasi lengan tidak mungkin dilakukan dengan teknologi saat ini. Itu hanya mungkin jika dia bisa mencapai peringkat dewa dan memiliki energi kehidupan yang sangat besar. Masalah ini sangat mempengaruhi dirinya. 16 tahun, mereka baru berusia 16 tahun. Di tengah masa mudanya, teman sekelasnya telah menjadi orang cacat. Tetapi dia masih tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa itu sepadan. Itu sangat berharga tidak peduli bagaimana orang melihatnya menggunakan satu tangan untuk menyelamatkan satu nyawa. Tapi, dia benar-benar masih sangat frustrasi. Tampaknya ada kompetisi besok dan dia mendengar lawannya adalah tahun pertama, jadi 4 orang bisa naik ke atas panggung. Liu Baochuan tahu bahwa dia harus menang. Jika dia menang, dia akan mendapat tempat tambahan untuk pergi ke Elven Planet untuk menonton upacara tersebut. Dia pernah ke Soul Beast Planet sebelumnya dan tahu apa artinya ini. Upacara ini jelas tidak biasa. Tempat untuk tahun keempat sudah menjadi miliknya, tapi dia masih harus menantang tahun kelima, jadi dia sama sekali tidak percaya diri. Oleh karena itu, jika dia ingin mengamankan setidaknya satu tempat, dia harus menang melawan tahun-tahun pertama. Dia akan memberikan tempat ini kepada teman sekelas itu. Meskipun hanya ada sedikit peluang, jika kesempatan ini benar-benar menjadi kenyataan, teman sekelas itu tidak hanya memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kembali lengannya yang patah, dan dia bahkan mungkin mendapatkan lebih banyak. Dikatakan bahwa tulang jiwa yang tingkatnya lebih dari 10.000 tahun memiliki kesempatan untuk membantu menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah. Tentu saja, itu juga membutuhkan upacara yang mahal. Oleh karena itu, mereka harus menang melawan tahun-tahun pertama tidak peduli apa. Maaf, Junior, meskipun kalian masih muda, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Liu Baochuan menutup matanya dan tubuhnya menyala. Lapisan lingkaran cahaya putih mekar dari tubuhnya dan ketajaman yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari punggungnya. Bab 479 Pemuda yang Jujur dan Kakak Senior yang Cantik. Pagi-pagi sekali, ketika Xiaoqi tiba di ruang kelas, dia menerima 4 permintaan cuti dari Lan Xuanyu. Keempat permintaan cuti ini masing-masing milik Liu Feng, Lan Mengqin, Dong Qianqiu, dan Yuanen Huihui. Ya, mereka berempat sudah mengajukan cuti. Xiaoqi memandang Lan Xuanyu di depannya. Seberapa percaya diri kamu dalam pertempuran hari ini? Jika tidak ada kecelakaan, lawanmu adalah Liu Baochuan. Anda seharusnya diberitahu tentang informasi ini. Lan Xuanyu mengangguk. Ya, senior Liu Baochuan. Dia berada di peringkat 68 tahun ini dan dekat dengan kekuatan Master Jiwa 7 Cincin. Dia adalah Master Armor pertempuran satu kata dan memiliki Seven Spirit Sword. Tipe penyerangan, N. Ini adalah data di permukaan. Anda telah belajar banyak tentang jiwa bela diri, jadi Anda harus tahu bahwa untuk jiwa bela diri 7 digit manapun, sangat sulit untuk berkultivasi kering ke-8 ke atas, tetapi itu juga berarti bahwa mereka adalah eksistensi yang sangat kuat dalam 7 dunia cincin. Sama seperti Martial Soul tipe pendukung terkuat dalam sejarah, Seven Treasure Glaze Pagoda. Pedang 7 roh sangat kuat. Bagi kalian semua, kultivasinya setara dengan mengabaikan pertahanan, kata Xiaoqi. Di 2 pertandingan sebelumnya dia tidak memberikan arahan apapun, tapi di pertandingan ini dia banyak bicara. Jangan khawatir, Guru Xiao, saya mengerti semua ini, kata Lan Xuanyu dengan serius. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Saat dia mempertaruhkan semua 65 lambang ungunya pada tahun pertama pagi ini, peluangnya sudah mencapai 1:3. Betul sekali. Kali ini hampir tidak ada yang optimis dengan peluang menangnya. Lagi pula ini Shrek, ada elit yang kuat di setiap tahun. Pada tahun keempat, sepertinya wilayah Liu Baochuan hampir sama dengan Tang Yuge terkuat di antara tahun ketiga, tetapi kenyataannya, baptisan dan pelatihan yang dia lalui jauh melampaui Tang Yuge. Selain itu, meskipun mereka berdua berada di alam 6 cincin, perbedaan antara masing-masing tingkat kekuatan jiwa di alam itu sebenarnya sangat besar. Sama seperti apa yang telah diderita Xiaoqi,
kekuatan serangan Liu Baochuan saja bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tahun-tahun pertama, belum lagi dia memiliki armor pertempuran satu kata. 4 lawan 1, mereka memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, tetapi bisakah mereka benar-benar menang? Setidaknya dari peluang yang diberikan oleh pusat perjudian, jelaslah bahwa ini adalah perbedaan terbesar antara peluang sejauh ini. Pengadilan dalam Akademi Shrek. Wang Tianyu duduk di ruangan yang sunyi dan di depannya adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi. Dia memasang taruhan lagi, tanya Wang Tianyu. Presiden mengangguk. Ya, dia melakukannya lagi. Pada tahun-tahun pertama, peluangnya adalah 1:3, dan peluang di sisi lain turun menjadi 0,4. Peluangnya sangat tidak cocok, Wang Tianyu berkata, jadi dia cukup percaya diri, tapi saya khawatir mereka mungkin tidak tahu tentang apa yang telah dilalui tahun keempat. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, tetapi bagaimanapun juga mereka masih anak sapi. Berapa banyak yang dia pertaruhkan? 65 lambang ungu, kata Presiden. Wang Tianyu sedikit mengernyit. Banyak. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Apakah dia tidak mengetahui tentang kultivasi tahun keempat? Tapi kali ini, dia tidak mempertaruhkan segalanya. Dia mungkin tidak terlalu percaya diri, tapi dia masih banyak berjudi. Presiden ragu sejenak dan berkata, kemarin, pengadilan negeri menerima lamaran dari guru Tang Zhenhua yang meminta sumber daya senilai 72 lambang ungu. Ada di kantor pertukaran khusus pengadilan luar. Diskonnya sekitar 61 emblem ungu. Wang Tianyu tertegun. Presiden berkata, saya pikir Lan Xuanyu membelinya. Wang Tianyu segera mengerti. Kalau begitu, makhluk kecil itu masih mempertaruhkan segalanya. Presiden tersenyum pahit dan berkata, iya. Wang Tianyu, tentu saja, peluang saat ini tidak lagi 1:3, setelah menerima taruhan besar di saat-saat terakhir, itu berubah secara alami. Tapi pusat perjudian cukup bersemangat. Kali ini, mereka memiliki peluang besar untuk mendapatkannya kembali. Semua orang di tahun keempat tahu tentang kekuatan Liu Baochuan. Dia pasti akan memasuki pengadilan negeri di masa depan dan merupakan nama besar sejati di antara tahun keempat. Dia sangat dicintai dan dihormati oleh teman-teman sekelasnya. Pertarungan ini mendapat perhatian lebih dari 2 pertandingan sebelumnya. Bagaimanapun, tahun-tahun pertama telah memenangkan 2 pertempuran berturut-turut. Bahkan anak-anak beruban kedua dan ketiga ada di pihak tahun keempat. Ini adalah pertempuran untuk melindungi martabat senior. Masih ada setengah jam sebelum dimulainya pertandingan sore. Di tribun penonton, sebagian besar tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari pengadilan luar telah tiba. Bahkan ada cukup banyak orang dari tahun kelima dan keenam yang datang untuk menonton. Pemuda jujur itu masih duduk di pojok dan pemuda berambut merah itu tidak kunjung datang. Duduk di sebelahnya adalah senior cantik yang ditemui Lan Xuanyu di pusat pertukaran hari itu. Pada saat ini, tangan senior yang cantik itu dipegang oleh pemuda yang jujur, yang memiliki ekspresi puas. Berangkat, kakak senior yang cantik itu berkata dengan kesal. Tidak, jawab pemuda jujur itu. Aku memintamu sekali lagi, lepaskan, senior cantik itu bertanya dengan marah. Aku tidak mau, kata pemuda yang jujur itu dengan benar. Baiklah, senior cantik itu berhenti meronta dan ekspresinya menjadi tenang. Pemuda yang jujur melepaskan tangannya saat ini. Sayang, aku salah. Huff. Senior yang cantik itu menginjak kakinya, menyebabkan pemuda yang jujur itu terlihat bersalah. Dan kamu berani merasa dirugikan. Sama sekali tidak. Apakah menurutmu tahun-tahun pertama akan memiliki kesempatan hari ini? Tanya senior cantik itu. Pemuda yang jujur itu berkata, bisakah kamu berhenti menginjakku? Menjawab pertanyaan saya, senior cantik itu memelototinya. Pemuda yang jujur menghela nafas dan berkata, agak sulit. Saya ingin tahu apakah Lan Xuanyu, junior ini, mendengarkan saya. Anak ini cerdas. Jika dia mengerti apa yang saya katakan dan tidak berusaha, dia masih memiliki kesempatan. Anda tahu bagaimana tahun keempat? Siswa kelas 4 telah melewati hampir 1 semester penuh dan mata mereka menjadi merah. Kami mengalami hal yang sama saat itu. Beberapa hal tidak mungkin dimiliki oleh tahun-tahun pertama. Sekarang, kita hanya perlu melihat apakah mereka bisa mengatasinya. Itu akan tergantung pada menit pertama. Jika pada menit pertama mereka tidak dikalahkan, masih ada peluang. Aku juga tidak optimis tentang mereka. Saya menempatkan lambang ungu pada tahun keempat.
Senior yang cantik itu tersenyum dan berkata, tampaknya puas dengan jawaban pemuda yang jujur itu. Dia berhenti berjuang dan membiarkan dia memegang tangannya. Uhuk-uhuk, pemuda yang jujur terbatuk 2 kali. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ada masalah? Senior cantik itu bertanya dengan ragu. Pemuda jujur itu tertawa getir. Kita harus melihatnya dari kedua sisi. Tahun pertama mampu menantang mereka yang lebih kuat dari mereka dan mengalahkan tahun kedua dan ketiga berturut-turut. Itu juga tidak mudah untuk dihadapi. Lan Xuanyu itu memiliki kekuatan ledakan unik yang mirip dengan senjata ilahi, dan dia sangat gesit dan merupakan teman kecil yang licik. Siapa tahu, dia mungkin bisa membalikkan keadaan melawan angin. Pertandingan ini benar-benar tidak mudah untuk dinilai. Aku bahkan tidak bertaruh. Apa? Senior cantik itu membuang tangannya dan meletakkan tangannya di pinggulnya. Huff. Lan Xuanyu tidak tahu bahwa ada selingan seperti itu di tribun penonton. Saat ini, dia sedang duduk bersama rekannya untuk persiapan terakhir. Ketua kelas, kamu benar-benar tidak membutuhkanku untuk mengembalikannya. Ding Zuohan menatap Lan Xuanyu dengan gugup. Tidak dibutuhkan. Kami setuju bahwa ini adalah bahan habis pakai untuk Anda, kata Lan Xuanyu. Ding Zuohan terkekeh. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, jadi saya tidak akan berdiri di atas upacara. Terima kasih ketua kelas. Saya sekarang mengerti mengapa Old Bing mengikuti Anda tanpa moral. Pemimpin kelas berikut memang akan membawa satu daging untuk dimakan. Mengapa saya membutuhkan integritas moral? Lan Xuanyu tersenyum. Tentu saja, kami bersaudara, jadi jangan berdiri pada upacara. Lakukan yang terbaik nanti. Jika kita memenangkan pertandingan ini, aku akan mentraktir seluruh kelas kita untuk berpesta. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Ding Zuohan melompat-lompat dengan penuh semangat. Sudah waktunya, naik ke atas panggung. Seorang guru yang bertugas mengawasi kompetisi datang dan mengingatkan. Lan Xuanyu membawa keempat rekan satu timnya keluar dari lorong. Segera, ada sorakan dari tahun-tahun pertama dan tangan mereka terlihat bertepuk tangan di tribun. Tahun kedua, ketiga, dan bahkan keempat mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Mereka ingin melihat lineup tahun pertama. Bab 480 Pedang 7 Roh Liu Baochuan. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa di antara 4 tahun pertama, tidak ada Yuanen Hui Hui 5 ring terkuat. Ya, tidak ada Yuanen Hui Hui, melainkan Lan Xuanyu memimpin Dong Qianqiu, Liu Feng, dan Ding Zuohan. 5 cincin tidak ada, lawan mereka adalah Liu Baochuan, yang memiliki 6 cincin. 6 cincin, armor pertempuran 1 kata, dan dia adalah siswa terbaik dari Akademi Shrek. Basis kultivasi tertinggi di antara tahun-tahun pertama hanya 4 ring. Bagaimana mereka akan bertarung? Apakah mereka menyerah? Di seberang mereka, Liu Baochuan sudah keluar dan ketika dia melihat barisan mereka, dia terkejut. Menurutnya, satu-satunya ancaman baginya dalam pertempuran ini adalah Yuanen Hui Hui, yang mampu meningkatkan jarak di antara mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak akan mengirim Yuanen Hui Hui keluar. Ini benar-benar di luar harapannya. Taktik yang awalnya diatur gurunya untuknya adalah menargetkan Yuanen, karena ancaman terbesar adalah Lan Xuanyu dan Yuanen Hui Hui. Terutama Ding Zuohan, yang belum pernah tampil sebelumnya di salah satu pertandingan tahun pertama. Dia benar-benar orang asing. Apa tahun-tahun pertama sampai? Di bawah tatapan ragu yang tak terhitung jumlahnya, kedua belah pihak berjalan ke tengah arena dan berdiri sejauh 100 meter. Di tribun penonton, mata pemuda yang jujur itu berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, menarik. Sepertinya dia punya ide. Senior cantik itu berbalik untuk melihatnya. Apa itu? Pemuda yang jujur menghela nafas dan berkata, jika tahun-tahun pertama telah menyiapkan formasi dan tidak membiarkan orang terkuat mereka naik, pasti ada rencana. Kita hanya harus melihat apakah rencana mereka akan berhasil. Tapi Anda tidak perlu cemas, saya tahu kekuatan Liu Baochuan. Anak ini memiliki semacam keganasan dan bahkan ketika saya berada di tahun keempat saya tidak memiliki niat membunuh. Dia benar-benar terstimulasi dan saya bertanya-tanya apakah siswa kelas 1 dapat menahan penindasannya. Senior cantik itu mengangguk dan berkata, kudengar juga tidak mudah bagi Liu Baochuan. Pemuda yang jujur tiba-tiba berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa mendengar tentang orang lain? Aku akan mencarinya untuk duel nanti. Pergilah. Di arena, Lan Xuanyu tersenyum dan menyapa Liu Baochuan. Halo, senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Melihat Lan Xuanyu,
Liu Baochuan memiliki kesan yang baik padanya. Fakta bahwa seorang pemimpin kelas mampu memimpin teman sekelasnya untuk mengalahkan lawan dari tahun yang lebih tinggi secara berturut-turut sudah menjadi bukti kekuatannya. Selain itu, Lan Xuanyu sangat tampan. Senyum cerah itu memang sangat mudah bergaul. Namun, Liu Baochuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menganggukkan kepalanya dalam diam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dalam pertandingan ini. Dia juga tidak memiliki konsep ini dalam pikirannya. Tidak peduli siapa lawannya, dia akan memberikan segalanya. Inilah yang dia pelajari di medan perang nyata. Momen kelemahan dapat menyebabkan dia menyesalinya seumur hidup. Jadi, dia akan menyerahkan keamanan lawannya kepada wasit. Kedua belah pihak, bersiaplah. Seorang wasit guru melayang di udara dan berbicara kepada 5 siswa. Kemudian, Lan Xuanyu dan yang lainnya terkejut melihat bintik-bintik cahaya menyala di tubuh Liu Baochuan. Dari wajahnya dan seterusnya, sebuah armor tampak mengalir keluar dan menutupi seluruh tubuhnya. Armor pertempuran satu kata. Dia benar-benar melepaskan armor pertempuran satu kata bahkan sebelum pertandingan dimulai secara resmi. Armor pertempurannya sederhana dan tanpa hiasan tanpa banyak hiasan. Pada saat yang sama, ada pisau pendek ganas di siku dan lututnya. Aura ganas yang tak terlihat menyembur keluar. Lan Xuanyu dan timnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan langsung ketakutan. Ini, tekanan. Lan Xuanyu tidak yakin mengapa dia merasa seperti ini, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan perubahan pada rekan satu timnya. Pusaran darah di dadanya memanas dan aura yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari penindasan sedingin es. Darah di tubuhnya sepertinya terstimulasi dan sepertinya akan mendidih. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan memberi isyarat. Kemudian, semua orang, termasuk wasit, Liu Baochuan, dan semua orang di tribun melihat 4 tahun pertama mengangkat tangan mereka pada saat yang sama dan memasukkan buah merah ke dalam mulut mereka. Buahnya tidak terlalu besar, seukuran mata naga. Tapi di saat berikutnya, wajah mereka ditutupi lapisan merah, dan bahkan mata mereka bersinar merah. Aura mereka berubah dalam sekejap, dan napas keempat orang itu menjadi agak cepat, tetapi aura mereka meningkat secara eksponensial. Apa ini? Apa yang mereka makan? Mulai. Saat ini, wasit mengumumkan dimulainya pertandingan. Liu Baochuan maju selangkah dan melompat ke udara. Cincin jiwa naik satu persatu dari bawah kakinya, 4 ungu dan 2 hitam. 6 cincin jiwa sepenuhnya menampilkan nas kultivasi kaisar jiwa. Pisau sepanjang 4 kaki muncul di tangannya. Bagian belakang bilah bersinar dengan cahaya cemerlang dan ada 6 bola cahaya. Dia meraung keras dan mengungkapkan niat membunuhnya. Auranya yang kuat terangkat ke puncaknya dalam sekejap. Dia memegang pedang dengan kedua tangan saat cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala. Cahaya pedang yang mengejutkan muncul bersamaan dengan bola cahaya ketiga di bagian belakang senjata. Itu menyatu dengan aura di seluruh tubuhnya dan menuangkan kekuatan battle armor ke dalamnya. Dalam sekejap, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain telah menguncinya dan pedang yang menghancurkan bumi itu akan turun. Pada saat ini, tangan kiri Lan Xuanyu sudah menggenggam tangan kanan Dong Qianqiu. Di tangan kirinya, Blue Silver Grace berpola perak meringkuk dan matanya berkedip saat dia berteriak, Qianqiu. Cincin jiwa keempat Dong Qianqiu menyala terang saat matanya berubah menjadi biru tua. Sepasang mata biru gelap muncul diam-diam di belakangnya, dan di belakang mata itu, samar-samar orang bisa melihat bayangan raksasa. Di udara, Liu Baochuan, yang telah melompat tinggi dengan aura yang mengesankan dan aura pedang yang mengejutkan, tiba-tiba membeku. Tubuhnya benar-benar membeku di udara dan lapisan es muncul di permukaan tubuhnya. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu mengambil langkah maju dan Dong Qianqiu menekan punggungnya, mendorongnya keluar. Ketika Dong Qianqiu mendorong Lan Xuanyu, Liu Feng dan Ding Zuohan telah menyerang ke depan. Liu Feng seperti hantu, bergerak sangat cepat sehingga banyak siswa yang menonton merasa pandangan mereka kabur. Dia sudah menyerbu ke langit dengan 4 cincin jiwa. Benar, total 4 cincin jiwa telah muncul. Ungu adalah warna utamanya, dan raungan naga samar berputar di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya sudah tertutup lapisan sisik putih. Blue Silver Grace bermotif emas keluar dari tangan kanan Lan Xuanyu dan melilit pinggangnya. Dalam sekejap, raungan naga yang tenang menjadi sangat intens. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dari ledakan Liu Baochuan hingga pertempuran tahun pertama tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan.
Namun, Deep Blue Gaze hanya mengendalikan Liu Baochuan sesaat. Hampir di saat berikutnya, lapisan es di tubuh Liu Baochuan retak. Basis kultivasinya jauh melampaui 4 lawannya dan dia bahkan memakai battle armor-nya. Di bawah peningkatan Lan Xuanyu, kendali Deep Blue Gaze sangat kuat tetapi waktu yang bisa mengendalikannya masih sangat terbatas. Lagi pula, Deep Blue Gaze saat ini agak berbeda dari keterampilan martial Soul Fusion Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu. Namun, skill jiwa yang dia gunakan telah terputus, dan dia jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Liu Baochuan mencemooh dan mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Gelombang aura pedang meledak saat cincin jiwa pertama dan kedua menyala pada saat bersamaan. Tubuhnya berhenti sejenak, tetapi auranya membumbung tinggi ke langit. Battle armor di tubuhnya meledak dengan cahaya kuat yang tak terlukiskan. Semua orang bisa merasakan bahwa serangan berikutnya akan menghancurkan bumi. Tapi tepat pada saat ini, sebuah kubus emas yang terbuat dari cahaya muncul di hadapannya. Liu Baochuan terkejut dan tidak repot-repot memblokir. Hampir tidak mungkin bagi Master Jiwa 4 Cincin untuk menggunakan keterampilan jiwa untuk melukai pengguna Battle Armor.